Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Baihaqi dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Just in Time, Toyota Production System, dan operasi ramping. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional Ibu Farida Umi Khairiyah yang mana bersedia mengarahkan dan membimbing saya dalam pembuatan makalah, PPT, serta video presentasi ini. Baiklah, langsung saja kita mulai materinya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian Just in Time, Toyota Production System, dan operasi ramping. Just in Time yaitu pendekatan pemecahan masalah berkesinambungan dan diwajibkan melalui terobosan dan pengurangan sediaan. Toyota Production System yaitu dengan penekanan pada kemajuan berkesinambungan, penghormatan bagi sumber daya manusia, dan praktek kerja standar, khususnya disesuaikan dengan lini perakitan. Operasi ramping yaitu menyediakan pelanggan tepat yang dibutuhkannya, yakni kapan pelanggan menghendakinya tanpa buangan melalui peningkatan berkesinambungan. Jika diterapkan sebagai suatu strategi operasi komprehensif, Just in Time, Toyota Production System, dan sistem operasi ramping mendukung keunggulan kompetitif dan berubah pada meningkatnya pemasukan secara umum. Lebih tepatnya, Just in Time menekankan pada pemecahan masalah yang diwajibkan. Toyota Production System menekankan pada pembelajaran bagi karyawan dan pemberdayaan mereka dalam suatu lingkungan lini perakitan. Sedangkan operasi ramping menekankan pada pemahaman pelanggan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tentang tujuan buangan, 7 Ways, dan metode 5S. 7 buangan, 7 Ways, menurut Ohno adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu produksi berlebih. Memproduksi lebih dari yang dipesan pelanggan atau memproduksi lebih awal sebelum dibutuhkan adalah buangan. Yang kedua yaitu antrean. Waktu yang tidak dipergunakan untuk apapun dan menunggu adalah buangan, tidak memberikan nilai tambah. Yang ketiga yaitu transportasi. Pemindahan material antara pabrik atau antara sentra kerja dan penanganan lebih dari sekali adalah buangan. Yang keempat yaitu persediaan. Bahan mentah yang tidak dibutuhkan, kerja dalam proses WIP, barang-barang sudah selesai, dan pasokan operasi berlebih tidak memberikan nilai tambah sehingga merupakan buangan. Yang kelima yaitu gerakan. Gerakan perlengkapan atau orang yang tidak memberikan nilai tambah adalah buangan. Yang keenam yaitu proses berlebih. Aktivitas yang dilakukan pada produk yang tidak memberikan nilai tambah adalah buangan. Yang ketujuh yaitu produk yang rusak. Barang yang dikembalikan, klaim garansi pekerjaan ulang, dan sia-sia adalah buangan. Para manajer operasi telah menggunakan penataan dengan memasukkan suatu daftar periksa checklist yang kini dikenal sebagai 5S. Metode 5S adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyontir atau menyegregasi. Letakkan apa yang diperlukan dan keluarkan apapun yang tidak dibutuhkan dari area kerja. Identifikasi benda-benda yang tidak bernilai dan keluarkanlah. Dengan mengeluarkan benda-benda seperti itu, terdapat ruang yang lebih lapang dan memperlancar aliran pekerjaan. Yang kedua yaitu menyederhanakan atau meluruskan. Atur dan pergunakan sarana-sarana metode analisis
untuk meningkatkan kelancaran aliran pekerjaan dan mengurangi gerakan buangan. Yang ketiga yaitu mengilatkan atau menyapu. Bersihkan setiap hari, hilangkan segala bentuk kotoran, kontaminasi, dan timbunan yang kacau balau dari area kerja. Yang keempat yaitu menstandardisasi. Hilangkan keragaman dalam proses kerja dengan mengembangkan prosedur operasi standar dan daftar periksa. Standar yang baik menjadi penyimpangan segera tampak dengan jelas. Perlengkapan dan perkakas distandarkan sehingga waktu pelatihan silang serta biaya menjadi berkurang. Yang kelima yaitu melanggengkan atau disiplin diri. Teliti secara berkala untuk mengenali upaya-upaya dan memotivasi agar melanggengkan kemajuan. Selanjutnya yaitu mengenai meningkatkan throughput. Meningkatkan throughput adalah kecepatan gerak unit-unit dalam suatu proses produksi. Setiap menit produk berdiam dalam raknya, biaya semakin banyak dan keunggulan kompetitif hilang. Waktu siklus produksi adalah waktu antara kedatangan bahan mentah dan pengapalan produk jadi. Teknik meningkatkan terobosan adalah sistem tarik. Merupakan konsep yang menghasilkan material diproduksi hanya jika dan dipindahkan ke tempat ia diperlukan pada waktu yang tepat pula. Dengan menarik material dari sistem dalam lot sangat kecil, seperti saat ia diperlukan, buangan dan sediaan dapat dihilangkan. Menarik material di sepanjang proses produksi saat ia dibutuhkan dan bukannya dengan sistem dorong, biasanya menurunkan dan meningkatkan performa penjadwalan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu gambaran just in time berkontribusi pada keunggulan kompetitif. Pemasok, sedikit vendor, relasi pemasokan yang mendukung, pengiriman berkualitas, tepat waktu dan langsung ke tempat kerja. Tata ruang, sel-sel kerja, teknologi kelompok, pemesinan fleksibel, tempat kerja terorganisasi, dan tempat yang berkurang bagi persediaan, ukuran lot kecil, waktu penyusunan yang rendah, tempat penyimpanan suku cadang khusus. Penentuan jadwal, penyimpangan nol dari jadwal, jadwal tingkatan. Pemasok menerima informasi mengenai jadwal dan teknik Kanban. Pemeliharaan untuk pencegahan, dijadwalkan rutin secara harian, keikutsertaan operator. Kualitas produksi, kontrol proses statistik, pemasok kualitas di dalam perusahaan. Pemberdayaan pekerja, pemberdayaan dan pelatihan silang bagi pekerja, dukungan pelatihan, sedikit klasifikasi kerja untuk menjamin fleksibilitas para pekerja. Komitmen, dukungan manajemen, pekerja dan pemasok yang menghasilkan. Yang pertama yaitu terobosan cepat membebaskan aset. Yang kedua, peningkatan kualitas mengurangi buang. Yang ketiga, pengurangan biaya menambah fleksibilitas dalam. Yang keempat, pengurangan keragaman. Yang kelima, mengolah pengulangan, reduksi. Yang menenangkan pesanan melalui tanggapan cepat terhadap pelanggan dengan harga yang lebih rendah dan kualitas lebih tinggi, suatu keunggulan yang kompetitif.
Selanjutnya yaitu kemitraan just in time. Suatu kemitraan just in time hadir jika pemasok dan pembeli bekerja sama dengan komunikasi terbuka dan suatu tujuan menghilangkan buangan dan menurunkan harga. Hubungan yang erat beserta kepercayaan sangat penting dalam keberhasilan just in time. Tujuan spesifik kemitraan just in time adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghilangkan kegiatan yang tidak perlu, seperti penerimaan, inspeksi, kedatangan, dan kertas kerja terkait lelang, penawaran, dan pembayaran. Yang kedua, menghilangkan sediaan dalam pabrik dengan pengiriman lot-lot kecil secara langsung pada departemen yang memerlukan. Yang ketiga, menghilangkan persediaan in transit dengan mendorong pemasok pindah ke dekat kawasan dan melakukan pengapalan dalam jumlah kecil yang sering. Semakin pendek arus bahan dalam pipa sumber daya, semakin sedikit sediaannya. Yang keempat, mendapatkan peningkatan mutu dan andalan melalui komitmen, komunikasi, dan kerjasama jangka panjang. Contoh perusahaan yang menggunakan just in time diantaranya yaitu ada Toyota, Dell, Walmart, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tata ruang just in time dan persediaan just in time. Tata ruang just in time menempatkan material secara langsung pada lokasi yang diperlukan. Sedangkan persediaan tepat waktu adalah persediaan minimum yang dibutuhkan untuk menjaga sistem berjalan dengan sempurna. Contoh studi kasus dalam menentukan waktu susunan optimal. Ukuran lot lebih kecil menyembunyikan lebih sedikit permasalahan. Pada banyak lingkungan, biaya susunan sangat berkaitan dengan waktu susunan. Dalam fasilitas manufaktur, susunan selalu memerlukan jumlah persiapan substansial. Sebagian besar persiapan diperlukan oleh suatu susunan dapat dilakukan sebelum menghentikan mesin atau proses. Waktu-waktu susunan dapat dikurangi secara substansial. Mengurangi waktu susunan dan biaya adalah cara istimewa untuk mengurangi investasi dalam bidang persiapan dan meningkatkan produktivitas. Cara penentuan jadwal just in time. Jadwal efektif yang dikomunikasikan dalam organisasi dan kepada para pemasok luar akan mendukung just in time. Penjadwalan yang lebih baik juga meningkatkan kemampuan untuk memenuhi pesanan pelanggan, menurunkan persediaan dengan menjadikan ukuran lot lebih kecil, dan mengurangi barang setengah jadi. Selanjutnya yaitu mengenai Kanban dan bagaimana cara menghitung Kanban. Sistem Kanban adalah suatu sistem informasi yang secara harmonis mengendalikan produksi produk yang diperlukan dalam jumlah yang diperlukan pada waktu yang diperlukan dalam tiap proses manufacturing dan juga di antara perusahaan. Sebuah sistem Kanban serupa dengan penyuplaian kembali yang terjadi pada pasar swalayan yang ada di sekitar. Pelanggan membeli, petugas stok mengamati rak atau menerima catatan dari daftar penjualan saat penutupan dan melakukan masukan stok ulang. Sewaktu pasokan terbatas, bila ada gudang penyimpanan toko mengalami kekurangan sinyal tarik saat malam hari. Menentukan jumlah kartu Kanban atau kontainer. Untuk menentukan jumlah kontainer yang bergerak maju dan mundur antara area pengguna dan area produksi, manajemen mula-mula menetapkan ukuran masing-masing kontainer. Jumlah kartu Kanban dihitung sebagai berikut. Jumlah Kanban kontainer sama dengan permintaan selama waktu ditambah stok aman
per ukuran kontainer. Contoh untuk menentukan jumlah kontainer Kanban. Di situ ada permintaan harian, ada 500 kue, waktu maju produksi, waktu tunggu, plus waktu penanganan bahan, plus waktu proses, sama dengan 2 hari, stok aman, setengah hari, ukuran kontainer, ada 250 kue. Pendekatan. Setelah menemukan bahan ukuran EOQ adalah 250, kemudian menentukan jumlah Kanban atau kontainer yang diperlukan. Solusi. Permintaan selama waktu maju sama dengan waktu lead dikali permintaan harian, yaitu 2 hari dikali 500 kue sama dengan 1000. Stok aman sama dengan setengah dikali permintaan harian sama dengan 250. Jumlah Kanban atau kontainer yang diperlukan sama dengan 1000 ditambah 250 per 250 sama dengan 5. Wawasan, begitu titik pemesanan ulang dicapai, 5 kontainer hendaknya dilepaskan. Materi terakhir yaitu just in time, Toyota Production System, dan operasi dipergunakan dalam bidang jasa. Fitur-fitur operasi ramping dapat diterapkan dalam bidang jasa sebagaimana halnya di sektor-sektor lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh diterapkan pada pemasok, tata ruang, persediaan, dan penentuan jadwal dalam sektor jasa. Yang pertama yaitu pemasok. Hampir setiap restoran mengadakan kesepakatan bisnis secara just in time dengan para pemasoknya. Restoran yang tidak melakukannya biasanya akan gagal. Yang menjadi limbahnya akan sangat jelas, yaitu makanan yang terbuang dan pelanggan yang mengeluh. Yang kedua yaitu tata letak. Tata letak yang ramping diperlukan dalam dapur restoran, di mana makanan dingin harus disajikan dingin dan makanan hangat harus disajikan hangat. Yang ketiga yaitu persediaan. Sebagai contoh, seorang pialang saham menurunkan persediaan sehingga mendekati nol setiap hari. Kebanyakan pesanan jual atau beli terjadi secara langsung karena sebuah pesanan jual atau beli yang tidak dieksekusi tidak dapat diterima oleh hampir semua klien. Seorang pialang mungkin akan dalam masalah serius jika ia menahan sebuah perdagangan yang tidak dieksekusi. Yang keempat yaitu penjadwalan. Pada loket penjualan di maskapai penerbangan, fokus sistemnya adalah permintaan, namun persediaan tidaklah oleh ketersediaan inventory, melainkan oleh pekerja. Melalui penjadwalan yang rumit, pekerja loket muncul tepat waktu agar dapat memenuhi permintaan pelanggan, dan mereka menyediakan pelayanan berdasarkan just in time. Dengan kata lain, pekerjanyalah yang dijadwalkan, bukan persediaannya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.